warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar dengan Mbak Winda ya? Ya, benar. Baik, perkenalkan saya Sister Chandra, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Semarang yang kebetulan dalam hal ini ditugaskan untuk praktik di masyarakat. Nah, tujuan saya kesini itu untuk mengkaji apakah ada permasalahan, kemudian jika memang ada keluhan nanti akan kami usahakan atau saya ajarkan untuk manajemen apa yang sedang permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu Mbak Winda. Mohon maaf Mbak Winda, umurnya berapa? 20 tahun. 20 tahun ya? Baik, ini masih sekolah atau sudah lulus? Udah lulus. Sudah lulus ya? Bekerja? Ya, berhenti. Oh, berhenti bekerja. Karena sakit kan? Ya, karena sakit. Oh iya. Sudah lama berhenti bekerjanya? Udah lama. Sudah lama ya? Ini apa keluhan yang dirasakan? Lelah, terus susah tidur. Udah lelah ya? Susah tidur Susah juga? napas. Oh, tidurnya jam berapa kalau malam? Kalau tidur ya sekitar jam 2. Jam 2 baru bisa tidur? Terus bangunnya jam 5. Terus mudah lelah juga meskipun tidak aktivitas berat juga ya? Ya, udah lelah. Sering lelah. Kemudian nafasnya juga kadang sesak. Kadang sesak. Iya. Ini menjalani program HADI juga ya Mbak Vida ya? Ya, Sudah berapa lama untuk program udah HADI? sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu ya? Iya. Berarti itu keluhan itu dirasakan semenjak setelah HADI? Iya. Oh, iya. Baik, untuk menghadapi hal-hal permasalahan yang Mbak Winda hadapi seperti sering lelah, itu misalkan susah tidur, apakah ada manajemen untuk mengatasi hal tersebut? Apa yang sudah dilakukan? Belum ada ya? Misalkan obat-obatan seperti itu? Oh, kalau obat udah ada dari rumah sakit. Perkembangannya bagaimana? Ya sedikit perkembangan. Iya, baik. Nanti ini akan saya bantu ya, yang namanya untuk mengatasi permasalahan yang ada di Mbak Winda itu mudah lelah ya. Nanti akan saya ajarkan breathing exercise. Nah, breathing exercise ini teknik non farmakologis atau tanpa menggunakan obat-obatan yang bisa kita lakukan secara mandiri seperti itu. Nah, mau diajarkan? Ya, nanti kurang lebih akan saya lakukan selama 15 menit. Nanti prosedurnya akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwa posisinya nanti boleh setengah tidur atau semi fowler ya, setengah duduk. Nah, kedua tangannya yang satu di dada, yang satu di bagian bawah iga atau di rongga abdomen. Nah, seperti ini nanti posisinya setengah duduk agak tinggi ya. Kemudian kita tarik nafas selama 4 detik. Tarik nafasnya dari hidung ya. Nafas dalam selama 4 detik, 1, 2, 3, 4, ditahan selama 2 detik. Kemudian dihembuskan melalui mulutnya agak dibuka sedikit selama 4 detik juga. Seperti itu. Ya. Coba nanti akan saya ajarkan. Jadi tujuannya ini supaya untuk mengatasi masalah timbul ini karena mudah lelah ya. Iya. Ini supaya nanti kalau misalkan oksigennya adekuat, metabolisme juga akan meningkat. Nanti mudah lelahnya bisa jadi mungkin akan berkurang. Seperti itu. Bagaimana? Apakah bisa dimulai Mbak Winda? Ya, bisa. Ya, baik. Ini ya, Ustaz ajarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu tangan di atas dada. Nah, yang satu di bawah nih, di bagian rongga perut ya. Tarik nafas, boleh saya buka maskernya dulu kelihatan. Tarik nafas dalam melalui hidung. 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, 2, hembuskan melalui mulut. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kalau mau mengulangi lagi itu kita berikan jeda 2 detik, selama 2 detik. Kita ulangi jeda 2 detik. Terus kemudian kita ulangi lagi, tarik nafas dalam lagi selama 4 detik, tahan 2 detik dan dihembuskan melalui mulut selama 4 detik juga. Nah,
breathing exercise ini dilakukan selama 15 menit. Nah, 15 menit ini nanti ada siklusnya, setiap 1 menit, terus jeda lagi 2 menit, melakukan lagi 1 siklus. Nah, itu dilakukan selama 15 menit. Bisa kita mulai dengan tiduran? Ya, bisa. Ya. Ini pakai bantal biar agak kepalanya di sini ya. Kepalanya di sini. Nah, ya. Bergeser. Tadi 4 detik ya, ngambil nafas dalam ya. Biar nanti rongga dada dan rongga perutnya kelihatan terangkat. 1, 2, 3. Tarik nafas dalam. Tahan. 1, 2, hembuskan melalui mulut, dibuka sedikit. Ya, ulangi. Jeda 1, 2 detik. Ambil nafas lagi. 1, 2, 3, 4. Dan 1, 2, 3, 4. Ulangin ya. Ngambil nafasnya harus benar-benar terasa. Jadi dadanya benar-benar terangkat sama rongga perutnya juga ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Jadi benar-benar maksimal ngambilnya. Ulangi lagi. Sekali lagi. Ambil nafas melalui hidung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, hembuskan melalui mulut. 3, 4. Ya. Bisa ya? Coba Mbak Winda ulangi sekali lagi. Sendiri ya. Saya hitung 1, 2, 3. Nafas maksimal, rasakan. Tahan 2 detik, hembuskan. Jeda 2 detik. 1, 2, ambil nafas lagi dalam. Oke, tadi masih ada yang kurang tepat ya. Ngambil nafasnya, ingat, melalui hidung. Jadi mulutnya menutup. Oke, ulangi lagi. 1, 2, 3. Nafas maksimal. 1, 2, hembuskan melalui mulut. 1, 2, 3, 4. Perlahan. Ayo kita rasakan lagi yuk. Ambil nafas. Oke. Sudah paham sampai sini? Ya. Nah, itu Mbak Winda bisa dilakukan selama 15 menit ya. Breathing exercise ini dilakukan selama 15 menit. Nah, 15 menit ini dibagi lagi. Nanti misalkan mau melakukan lagi setiap nafas hembusan itu kan, itu dijeda 2 detik ya. Nah, itu berarti dilakukan selama 1 menit dulu. Setelah 1 menit nanti kita jeda 2 menit, betul. Nah, terus itu dilakukan selama 15 menit ya. Berarti sudah paham ya. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau kita misalkan oksigennya adekuat di dalam tubuh, nanti juga tubuh ini kayak oksigen, maka metabolismenya juga akan meningkat, maka produksi energi pun juga akan secara maksimal di dalam tubuh, maka tidak akan merasakan kelelahannya, mudah lelah pun itu juga akan sangat minimal seperti itu. Ya. Sesaknya juga nanti bisa berkurang, cemas ataupun gelisah, maupun Mbak Winda kan juga merasakan tidurnya. Nah, tidurnya kan kurang cukup juga. Nah, itu bisa dilakukan. Sudah paham Mbak Winda sampai sini? Nah, bagaimana tadi setelah dilakukan breathing exercise-nya? Rasanya udah nyaman, relax. Lebih rileks ya. Nanti kalau misalkan sesak boleh dilakukan gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Winda? Itu dilakukan kapan ya, Sus? Dilakukannya sebenarnya ini waktunya tidak hanya kalau pas Mbak Winda merasa lelah aja, kapanpun ini bisa dilakukan fleksibel ya, dimanapun, kapanpun, waktunya tidak terbatas. Misalkan memang kalau lebih rileksnya dalam posisi tadi setengah duduk ya, di agak tinggi gitu tidurnya. Nah, tapi kalau misalkan Mbak Winda sambil nonton TV atau sedang duduk-duduk saja, nah itu misalkan mau dilakukan tarik nafas, hembuskan, tahan, hembuskan. Nah, itu juga bisa. Nah, karena apa? Harapannya ketika
breathing exercise ini dilakukan secara kontinu atau terus menerus, maka ini juga dampaknya akan meningkatkan quality of life atau kualitas hidup. Nah, karena akan meminimalisir apa? Gangguan-gangguan yang akan muncul ya, seperti lelah, mudah lelah tadi ya, cemas gelisah dan lain sebagainya, agak sesak. Nah, itu bisa diminimalisir dari breathing exercise itu tadi. Itu Mbak Ini. Sudah paham ya? Ya, sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Sudah cukup. Sudah cukup ya, jangan lupa ya itu tetap dilakukan. Misalkan nggak masalah tetap dilakukan lagi. Oke, sekarang Ustaz mau tanya, tadi bagaimana caranya? Caranya tadi tarik nafas 4 detik Ya, melalui hidung, ya, terus ditahan 2 detik, betul. dikeluarkan melalui mulut 4 Ya, detik. selama 4 detik. Nah, dilakukannya satu siklusnya berapa menit? Satu siklusnya 1 1 menit, menit. sudah 2 menit, Nah, terus dilakukan lagi 1 menit 1 menit. sampai selama 15 menit. Jadi sudah paham ya, nanti itu bisa diterapkan, oke? Oke, jangan lupa. Sudah bagus. Saya rasa Mbak Indah juga sudah paham dan bisa melakukannya secara mandiri. Ini jadi tanpa obat kita mendeteksi obat bisa mengatasi masalah tersebut. Oke Mbak Indah ya. Oke. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti jika butuh sesuatu bisa menghubungi saya. Saya akan bersedia untuk membantu keluhan yang sedang dihadapi Mbak Indah. Itu ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Mari kita ucapkan alhamdulillah untuk pertemuan pada kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya simpang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.